Akhirnya setelah cobain Infinix Note 30 ini tuh cukup lama ya, saya jadi ngerti nih kenapa Infinix Note 30 belakangan jadi bahan untuk dimenang-meningin banyak orang. Mau tahu alasannya kenapa? Yuk, mendingan langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Sebelumnya saya mau infoin dulu ya, maaf banget nih kalau HP-nya itu nggak bisa saya pegang-pegang kayak biasanya. Tapi nggak apa-apa ya, karena paling enggak saya udah cobain Infinix Note 30-nya ini tuh buat dipakai sebagai pendamping daily driver saya selama hampir 2 mingguan. Ya walaupun sebenarnya saya udah pegang HP ini lumayan lama ya, sekitar 1 bulanan gitu. Nah, berhubung 2 minggu terakhir saya cukup intens gunain HP ini, jadi saya mau coba share aja nih ke kalian, barangkali ya bisa membantu kalian untuk memastikan apakah memang Infinix Note 30 ini layak untuk dibeli atau enggak. Untuk yang pertama, saya mau kasih tahu dulu ya, untuk harga dari HP ini tuh bisa kalian dapetin dengan harga 2,4 jutaan. Dengan RAM dan storage-nya yaitu 8/256 GB. Ya walaupun ada beberapa toko ya di marketplace menawarkan HP ini dengan harga yang sedikit lebih murah, tapi nggak jarang juga banyak toko yang jual HP ini tuh di atas harga resminya. Tentu dari hal ini aja bisa menjadi bukti pertama ya, kalau HP ini tuh memang semenarik itu buat kalian beli. Untuk opsi warnanya sendiri ini ada 3 ya guys. Yang pertama Stellar Blue kayak yang lagi kita bahas saat ini. Kemudian Obsidian Black dan juga opsi Sunset Gold yang jujur aja ini adalah warna yang agak susah ya buat kita dapetin. Dari segi desain, jujur dengan harganya yang segini, memang Infinix Note 30 ini tuh bisa dibilang nggak ada obatnya guys. Kelihatan kekinian dengan framenya yang dibuat flat serta layar depannya yang udah menggunakan desain layar punch hole kayak begini. Untuk materialnya sendiri memang masih berbahan plastik ya, hanya aja di bagian belakang bodinya sini tuh diklaim menggunakan material kaca yang kalau kita pegang kayak gini berasa ada teksturnya gitu. Yang mana pengalaman saya ya gunain HP ini tuh nggak dipakein casing, back covernya ini tuh udah aman banget guys dari yang namanya bercak sidik jari. Untuk di sisi atasnya sini ada lubang speaker dan tulisan sound by JBL. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari dengan kecepatan bacanya yang ngebut. Di sisi kirinya ada slot SIM tray yang udah triple slot. Lalu untuk di bagian bawahnya ada port jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger USB Type-C, dan satu buah grill speaker lagi dengan kualitas audio stereo speakernya yang menurut saya guys ini tuh udah oke lah buat harganya yang segini. Oke, kalau untuk spesifikasi layarnya guys, memang masih pakai panel layar IPS ya, beresolusi Full HD Plus dan udah support juga refresh rate layar tinggi sampai di 120 Hz. Yang mana sepengalaman saya selama gunain HP ini, kualitas layarnya menurut saya bisa dibilang udah asik banget lah kalau mau kalian pakai untuk nikmatin konten-konten visual kayak di YouTube atau Netflix gitu. Warnanya ini cukup vibrant dan untuk kontrasnya menurut saya juga udah cukup pas lah. Ya walaupun memang agak sedikit kurang nyaman ya kalau seandainya kalian gunain HP ini tuh di luar ruangan gitu. Layarnya yang 6,67 inci ini juga udah asik ya guys, dipakai buat main game. Cuman kalau dipakai untuk scroll-scroll di aplikasi Instagram, memang sempat ada sedikit masalah ya, kayak kadang scrollnya itu jadi nggak mulus alias kayak ada yang nahan. Tapi setelah dapetin update yang terakhir, bug di aplikasi Instagram tadi udah nggak saya temuin lagi. Ya, secara performa, HP ini tuh udah dipakein chipset seri Helio terbaik yang ada saat ini ya guys, yaitu Helio G99 dengan struktur fabrikasinya yang sebesar 6 nanometer. Yang mana dari pengalaman saya selama gunain HP ini, mulai dari kebutuhan ringan kayak main sosmed sampai ke penggunaan yang berat kayak main game, saya sih ya bisa dibilang nggak ada komplain ya guys. Lihat aja nih, skor Antutu benchmarknya aja bisa menyentuh di angka 378 ribuan. Yang mana waktu saya coba pakai buat mainin game Mobile Legends, settingan grafis yang bisa didapat ini bisa mentok di ultra dengan frame rate-nya yang super. Dan selama saya pakai mainin game ini ya guys, selama hampir 1-2 jam, FPS-nya ini terbilang cukup stabil berkisar 84-90 FPS. Untuk dipakai main game PUBG Mobile, settingan grafis yang didapat juga menurut saya udah cukup oke ya. Bisa kalian set di SD High atau di Smooth Ultranya. Yang mana selama saya coba mainin game ini di Team Deathmatch selama kurang lebih 1 jam,
FPS-nya lagi-lagi terbilang cukup stabil, berkisar 35 sampai 40 FPS gitu. Buat giroskopnya juga udah nggak delay nih guys. Jadi kalau kalian emang hobi mainin game yang satu ini dan suka pakein fitur gironya, ini sih udah jelas nyaman banget. Nah, kalau untuk dipakai mainin game berat kayak Genshin Impact, sayangnya nih guys, untuk settingan defaultnya ini cuma bisa kalian dapetin di lowest 30 FPS saja. Tapi kalau kalian mau coba main di settingan medium 60 fps, sepengalaman saya sih ya mainin game ini tuh udah cukup playable dengan beberapa kali terjadi frame drop saat lagi battle dengan animasi skill yang penuh. Dan kompensasi lain kalau kalian gunain di settingan medium 60 fps-nya tadi, selain temperatur bodinya berasa cepet hangat, konsumsi daya baterainya jadi lebih boros daripada yang biasanya. Tapi ya tenang aja guys, berkat adanya fitur bypass charging yang udah tersedia di HP 2 jutaan ini, kalian itu nggak perlu khawatir soal daya baterainya yang bakalan cepat kerasa boros tadi. Apalagi mengingat kapasitas daya baterai yang disematkan di HP ini juga terbilang besar ya, yaitu 5000 mAh, yang dari pengalaman saya selama gunain HP ini, daya baterainya itu udah cukup banget lah, bisa nemenin aktivitas saya seharian gitu. Belum lagi HP ini juga udah dibekali fitur pengisian daya cepat, yaitu sebesar 45 watt, yang mana kalau kalian isi daya baterai HP ini dari 0 sampai 100% hanya akan memakan waktu selama kurang lebih 52 menit aja. Nah, kalau ngomongin soal software, sayangnya nih guys, memang sampai video ini saya buat, saya tuh belum dapat konfirmasi apa-apa ya soal jaminan update softwarenya. Tapi ya mengingat memang brand Infinix selama ini tuh agak kurang concern ya sama jatah update software untuk produknya. Ya paling nggak untuk waktu pertama kali kalian nyalain HP-nya ini tuh, waktu kalau kalian beli ya, kalian udah bisa nikmatin versi Android 13 paling baru dengan tampilan UI paling baru juga dari mereka, yaitu XOS versi 13.0.0. Dan ini sih menurut saya udah lebih bagus ya dibandingkan dengan brand sebelah yang masih memberikan Android versi lama di smartphone barunya yang punya bandrol harga sekitar 3 jutaan. Oke, untuk yang terakhir tentu aja di sini saya mau share ya guys ke kalian soal gimana kualitas gambar yang dihasilkan dari lensa kameranya. Dibekali setup triple kamera di bagian belakang bodinya, yang mana lensa kamera utama beresolusi 64 megapiksel yang ditemani dua lensa kamera gimmick lainnya, yaitu depth sensor 2 megapiksel dan satu buah lensa kamera QVGA yang saya sendiri kurang tahu ini fungsinya untuk apa, serta satu buah lensa kamera selfie yang punya resolusi sebesar 16 megapiksel. Buat hasilnya sih yang menurut saya udah lumayan oke ya. Cuma dari segi kontras dan bagian shadownya aja sih yang dari selera saya, ini hasilnya itu agak kurang memuaskan. Tapi untuk selebihnya kayak dynamic range serta saturasi warnanya gitu ya udah oke lah. Apalagi kalau kamu suka sama warna-warna yang gonjreng gini. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman video yang saya rekam di resolusi 1080p 60 fps. Buat kualitasnya, kalau saya lihat di preview layarnya sini udah kelihatan oke ya. Buat kalian yang suka sama warna-warna gonjreng, ini kelihatan banget ya, di boost banget warnanya, jadi nggak kelihatan natural. Tapi secara dynamic range ini kelihatan luas ya. Jadi kalian bisa perhatikan itu tekstur awannya masih kelihatan, warna biru langitnya juga masih kelihatan. Cuman sayangnya kalau kalian pakai di 1080p 60 fps, untuk fitur ultra steady tambahannya ini nggak bisa kalian aktifkan. Tapi ya udah lumayan stabil sih kalau yang saya lihat di preview layarnya sini. Oke, sebagai pembanding ini saya rekam di resolusi 1080p 30 fps dengan fitur ultra steady tambahannya aktif guys. Dan memang kelihatan lebih stabil ya dibandingkan dengan yang 1080p 60 fps tadi. Cuman di sini kompensasinya kalau kalian pakai fitur ultra steady tambahannya, gambarnya jadi sedikit lebih nge-crop guys dibandingkan yang biasanya ya. Kalau misalkan kalian nonaktifin untuk fitur ultra steady tambahannya. Tapi ini nice banget sih kalau kalian mau pakai buat daily vlogging gitu ya, dipakai sambil jalan kayak gini, ini kelihatan stabil banget. Dan dynamic range-nya juga luas, dan untuk saturasi warnanya ya sama kayak tadi, ini kelihatan kurang natural ya karena kelihatan banget di boost warnanya. Oke, sekarang saya pindah ke lensa kamera depan ya, dan ini saya rekam di 1080p 60 fps.
Untuk resolusi maksimalnya kedua kameranya ya, baik lensa kamera utama dan kamera selfie-nya ini bisa kalian pakai di 2K 30 fps. Dan uniknya ini Infinix menyediakan resolusi 1080p 60 fps di lensa kamera depannya. Dan untuk kualitasnya seperti ini. Mungkin secara dynamic range untuk lensa kamera selfie-nya ini bisa dibilang ya nggak terlalu luas kayak di lensa kamera utamanya tadi. Tapi udah nice banget lah kalau misalkan kalian pakai untuk yang 1080p 60 fps nya, karena kelihatan lebih smooth untuk movement daripada angle yang kalian ambil waktu rekam video. Setelah ini bakal saya coba untuk yang 1080p 30 fps nya. Dan yang ini saya pindah di resolusi 1080p 30 fps dengan fitur Ultra Steady nya aktif. Kalian bisa lihat ya POV gambar di bagian background, bahkan kelihatan di bagian muka saya ini kelihatan lebih close up ketimbang yang tadi. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, untuk kompensasi kalau kalian aktifin fitur Ultra Steady nya, dia gambarnya bakalan lebih ngezoom alias lebih nge-crop kayak gitu. Dan kalau di bawah jalan ya ini kelihatan lebih stabil ketimbang yang tadi ya guys, tanpa fitur Ultra Steady nya aktif. Jadi kalau kalian beli HP ini ya saya rasa sih kalian tinggal pilih aja preferensi kalian, lebih suka yang POV nya itu wide atau lebar, atau yang sempit kayak gini tapi kelihatannya stabil. Oke, untuk kesimpulannya, buat saya sih untuk smartphone dengan harga segini udah jelas banget ya. Kalau Infinix Note 30 ini adalah rajanya smartphone di harga 2 jutaannya. Dan wajar banget kalau banyak kaum mendang-mending yang menyematkan tagline King Phoenix ya ke produk mereka yang satu ini. Bayangin aja guys, dengan harganya yang cuma 2,4 jutaan, selain kalian bisa dapetin sebuah smartphone dengan performa yang oke, kalian juga bisa nikmatin beberapa fitur menarik kayak NFC dan juga bypass charging yang biasanya ini tuh cuma bisa kalian temui pada smartphone yang dijual di atas harga 5 jutaan gitu. Ditambah RAM dan storage dari HP ini juga yang terbilang lega ya, yaitu 8/256 GB. Jelas sangat mendukung apabila kalian punya rencana untuk pakai HP ini dalam waktu yang cukup panjang. Mungkin buat catatannya dari saya, untuk HP ini ada di kualitas mikrofonnya aja ya guys, yang masih kurang bagus karena tipenya masih single microphone gitu. Serta soal jaminan update softwarenya nih, yang sayang banget belum ada kepastian apakah masih bisa di-upgrade lagi nantinya ke Android 14. Dan tentunya seperti biasa untuk kalian yang mungkin langsung berminat untuk beli HP ini, link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi ya. Ya, mungkin cukup kayak gitu aja guys video review kita ya soal Infinix Note 30-nya ini. Jangan lupa diklik tombol like-nya ya seperti biasa kalau kalian suka, dan di-share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video review kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu, sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video review yang berikutnya.